Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadu ibnu adam mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Bakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil bahri innal ulama'a warasatul anbiya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah membimbingnya ke jalan menuju surga. Sesungguhnya orang-orang alim itu dimohonkan ampunan oleh para malaikat di langit dan para makhluk di bumi, serta para ikan di laut, sekalipun. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris nabi-nabi. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikutip oleh para ulama terkandung 5 pengertian, dan terdapat pula golongan umat Nabi Muhammad yang melaksanakan amal ibadah di dalam kandungan yang dimaksud hadis ini. Pertama, ada ilmu tanpa amal, itu masih bisa terjadi. Namun amal tanpa ilmu itu ditolak. Kemudian ada lagi orang mengamalkan ilmu diyakini sebagai pusaka Nabi, melebihi emas dan perak, sedangkan harta adalah pusaka karun. Kemudian yang ketiga, ilmu itu tanpa amal masih berguna, sedangkan amal tanpa ilmu tak ada guna. Jadi mohon ini benar-benar dipahami. Kita tidak punya ilmu tentang sesuatu lalu kita amalkan, tidak ada gunanya. Karena di lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sesuatu amal atau pekerjaan itu bukanlah pewarisnya yang mengerjakan, maka tunggulah kehancuran. Itu makanya tidak ada guna. Kemudian amal sifatnya pasif, ilmu itu aktif. Amal sifatnya pasif. Mulai kita tahu mengerjakan suatu amalan tanpa dipelajari, kita tidak bisa merubah amalan itu, tidak bisa meningkatkan itu ke itu terus. Sedangkan ilmu yang telah kita pelajari belum sempat diamalkan, sifatnya aktif. Suatu masa kita ditariknya kepada ilmu itu kembali dan untuk beramal dengan ilmu yang dibentuk. Inilah sifat ilmu.
Ilmu itu sifatullah. Sedangkan amal sifat hamba. Jadi inilah pengajian kita dalam waktu yang singkat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita beri judul Al-Ilmi. Karena ilmu itu sifatullah, tentu kita harus mengenal terlebih dahulu yang punya ilmu itu siapa. Kalau kita tidak memahami siapa yang sebenarnya yang punya ilmu, yang menurunkan ilmu, yang memberi ilmu, yang memberi kecerdasan, yang memberi kepintaran, keahlian, keterampilan, semuanya dari ilmu. Jadi karena ilmu itu sifatullah, maka Allah Azza wa Jalla dengan sifatnya tidak jauh. Kita ambil contoh untuk membuka pikiran. Bapak itu peradang. Gitu. Siapa dia bapak? Apa sifatnya peradang? Berjauhankah sifat peradang dengan bapak itu? No, kan? Nah, begini cara ahli zikir memahami hadis dan ayat. Karena tiada antara ilmu dengan yang punya ilmu, itu sifat dengan yang punya sifat, makanya kita diajari terlebih dahulu menuju jalan kepada Allah. Karena pada Allah itu tidak ada yang kurang satupun. Ditimbang semua ilmu dalam ilmu tauhid, ya, semua yang telah diberi ilmu, semua yang telah diberi kepintaran, keahlian, keterampilan, alim, ulama, cerdik, pandai, pakar, teknisi, semuanya dibuat satu karung, ditimbang dengan ilmu Allah mana yang berat. Apa buktinya ilmu Allah melebihi segala sesuatu? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kekalah tak roti kau, dia minum. Tahu waktunya bila dibuatnya bulu, bila buatnya teh lah, bila dia panen, bila buat kau tadin. Ya lah. Tapi manis pada pisang, manis pada durian, pahit pada ampodu, ya, lezat pada buah-buahan. Cuba tanya bilulah dibuatnya apa, dia Allah Ta'ala. Leh jawabnya. Tanggal berapa dibuatkan lezat pada durian itu? Ya. Bapak-bapak yang punya kabul, tolong ditunggu umpul sawit itu gak sebatang. Mulai berbunga sampai panen tanggal berapa masak. Tolong. Itu ilmu Allah. Nah, itu maksudnya itu harus memahami berzikir itu sampai paham dengan tauhid. Benar-benar bertauhid. Karena tauhid itu adalah untuk membanding. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, Maha Kuat, Maha Berilmu, Maha segala-galanya, tidak ada ragu kita padanya, maka segala yang dijadikan Allah bisa kita timbang dengan timbangan yang diberikan Allah, yaitu akal. Jadi ilmu Allah mengilhami seluruh makhluknya. Sondiang gajah kuat apa Pak Nabi Ibu? Umbun tawi sementara baca itu ya. Kalau ditanya ke caciang na sondiang gajah sudah. Tolok dia lagang kami no untuk dalam tanah kau. Tolak. Lainlah. Jadi dilebihkan Allah satu daripada yang satu, dikurangi satu daripada yang satu. Itulah makhluk. Sifatnya si hamba. Karena kita merasa telah paham merasa dikurangi satu dari yang satu, dilebihkan satu dari yang satu, maka kita disuruh berjalan. Kemana berjalan?
kepada ilmu. Di mana ilmu itu ada, di mana orang menyebarkan ilmu, di mana tempat ilmu bisa terdapat dipelajari, berjalan itu di situ. Berjalan. Jadi jalan itu namanya tarik. Disebut orang kalau yang utara menjadi torikoh. Torikoh. Dalam ilmu nujum, tarik itu perjalanan bintang. Dalam ilmu sufi, tarik itu adalah perjalanan hati. Dalam ilmu syariat, tarik itu adalah perjalanan salik. Yang menuju kepada jalan Allah itu salik. Orang yang berjalan. Apa perbuatan orang salik? Suluk. Suluk itu adalah mencari sesuatu yang dituju di dalam wujud dan maksud. Suluklah. Di dalam Al-Quran suatu ayat diterangkan kepada Nabi Musa, salaka ya Musa, usluka. Berjalanlah hai Musa, suluklah engkau. Jadi awak suluk kau, lah berjalan pula di rumah masing-masing ke tempat majlis zikir untuk menuntut ilmu. Maka siapa yang berjalan pada jalan menuju satu ilmu dengan mencari ilmu itu dari Allah, maka dimudahkan jalan ke surga. Surga itu sampai bilang Pak, itu kedian ternyata. Mungkin banyak orang malih di surga itu kena tak kedian. Tapi kalau kita colok di dalam kitab Abdul Samad Al-Falambani, ya, yang ditulisnya tahun 1931, Syekh Abdul Samad Al-Falambani menyebut surga itu diberikan sedikit di dunia. Barang siapa yang telah mengecap surga itu sedikit, takkan hendak kembali ke dunia. Padahal di dunia. Tahu napinya itu. Lah dikinyamnya surga itu kecil di dunia, padahal di dunia. Minum makan di dunia, belum mati. Tapi takkan hendak dia kembali ke dunia. Itu tanda-tanda orang ahli surga. Apa amalan mereka? Ketika mereka beramal satu, dia ingin dua ingin tiga ingin 4. Bersedekah sebuah nak 2 nak 3 nak 4, dan seterusnya berkembang. Dan tak pernah orang itu berhenti dengan urusan akhirat. Tak pernah berhenti. Dan tidaklah dia memikirkan duniawi, padahal dia hidup di dunia dan menundukkan dunia kepada jalan akhirat. Itu meninggalkan dunia lah. Dunia itu saya tinggalkan, saya tinggal aja dewa banyak. Cuma ditaklukkan dunia ini. Nah, ditaklukkan dunia itu untuk dibawa kepada hari akhirat. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka hendaklah kita pelajari. Banyak lagi bapak-bapak dan ibu kekurangan awak. Banyak. Kalau dikaji mulai dari yang paling rendah sampai awak. Agama itu paling rendah, malih kok nangis kaji itu. Kalau ibu ustaz itu kalau di mudik itu ustaz istinja yang mereka. Kalau ibu kota tengah itu malih kok undang sekali bawanya. Jadi mana-mana kajinya istinjaknya. Istinja mengkaji mana? Coba dicoloknya umat Muhammad begini bersuci itu asal-asalan. Mungkin dibukanya lah kamar diundang istinjaknya. Cuma fikir ada bapak dan ibu. Padahal kunci surga itu salat. Kunci salat wudu. Kunci itu suci. Kunci bersuci itu istinja. Mulai dari toilet itu masuk ini WC kaki jamban sampai bersuci lonyah. Lo bersih enggak? Ilmu untuk bersuci lo rapihnya. Colok-colok. Jadi beramal kita tanpa
menerima ilmu ditolak. Itulah akibatnya nanti. Makanya kita bertarikat bersuluk, dilatih terlebih dulu dari syariat. Syariat taubat yang itu, mandi taubatnya, salat taubatnya, salat wuduknya, salat hajatnya. Di salat itu itulah dididik menyempurnakan wuduk, menyekalkan wuduk. Itulah ilmu. Sifat ilmu itu karena sifat Allah, ilmu itu kekal. Ilmu akan memelihara orang yang menuntutnya. Pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Yahudi, dijawab oleh Rasulullah, ana madidatul ilmi ali babuha. Apa salah ilmu Bapak Guru? Akulah gudangnya ilmu, kata Rasulullah. Yakin tak aku Bapak dan Ibu? Ilmu dunia, ilmu teknologi, ilmu dunia maya, ilmu digital, lewat daripada hari ini itu ramalan namanya lah. Ramalan cuaca, ramalan BMKG, tambah menjadi erupsi Gunung Merapi, itu ramalan. Tahu banjir bandang balik. Lu sampai ramalan. Ilmu Rasulullah diberi itu pengetahuan sejak sebelum lahir, kemudian lahir, dari lahir sampai mati, dari mati sampai dalam kubur, dari kubur sampai umil masar, dari umil masar sampai surga, berlalu masuk neraka. Bila Rasulullah itu, bila awak pernah sampai kalau beraku, Pak ilmu neraka lahirlah. Leh sarjana surga dia waktu. Leh sarjana mati. Rasulullah bisa memberikan ilmu untuk mati. Rasulullah bisa memberikan ilmu selamat ketika sesudah mati. Bahkan mendapat rahmat juga sesudah mati. Rasulullah. Kenapa minta doa? Ya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wal ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Taubat sebelum mati, jangan sesudah mati ya. Wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Mendapat rahmat ketika sedang mati itu. Ketika nak mati itu tiba rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Dapat rahmat sesudah maut. Lah mati dapat rahmatnya lah. Ini tahu apa? Faham tak? Dia awak kota tengah tu aku nonong Pak Guru. Lo kalai orang kota tengah tu masuk ngaku Pak. Lahir dah. Tanu ni lain datang Khalifah. Minta izin tuan. Sin. Untuk datang besok pagi-pagi jam 7 hari Jumaat menambah tubuh batu. Menambah tubuh, kisi orang bid'ah. Padahal Quran menyebut yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih apa yang ada di bumi di langit. Mensucikan Allah. Batu, kayu, pasir, bubau batu separuh, 3 karung. Menghimbau orang sekampung dengan hormat batu itu meletak batu pertama untuk menahu kayu. Datang aja tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Andaikan itu tidak tahu ilmunya, memang bid'ah. Dia tahu. Tapi kalau tahu, batu itu bertasbih sampai dunia kiamat kalaulah dibacakan Quran. Diletak di atas kubur Amayabah. Itu berarti kojo batu tu Pak menyelang dunia kiamat. Pahalunya mengalir ke Amayabah di dalam kubur. Ya. Kalau bisa colok, kalau di siwang tengah, boleh isi nak siwang tengah ke tak? Adumnya tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan menambah kubuannya kau. Boleh sedekah lah. Ya. Boleh menamu lah. Itu contoh ilmu. Kalau tak berilmu, nak bertelagah mentah kau jawab.
Ah, tu bapak-bapaknya ibu yang nama Tuhan. Maka lepas juga cari ilmu. Sebegitulah ibu bapak atu-atunya batang di alam kubur. Bisa lah ditolong, bisa. Wa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam itu kalimatnya amar wajib. Wajib dipelajari fardu ain tentang la ilaha illallah itu. Kalau ditanya masyarakat umum, bapak-bapak dan ibu kalian membaca la ilaha illallah itu apanya yang kalian baca? Tulisannya bisa diganti. Buat hijau, putih, kuning, merah, hitam. Bisa dihapus. Itu. Nah, lafaznya bisa dirubah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, sabinya Tuhan jaga itu, Tuhan jaga itu. Nak mendengar la ilaha illallah itu, maka saudara itu hentak la ilaha illallah itu mau ikut dah. Lu nak belajar dah. Ini nak selamatnya di dalam kubur. Ini selamatnya mati. Nabi kau bagi tahlil tanpa kita pelajari. Itu bapak dan ibu yang rahmati Allah, beruntung orang yang diberi Allah hidayah dibukakan jalan untuk menuju kepada suatu lembaga ilmu. Nah, ilmu itu kata Nabi ditanya Ali bin Talib tadi, Ali, mana bilang Tuhan? Ali, mana yang lebih afdal ilmu daripada harta? Jawab Ali, afdalah ilmu. Apa itu? Ilmu ko usaha para nabi dan sifat Allah. Memelihara orang yang memilikinya. Memelihara orang yang memeliharanya. Sedangkan harta pusaka karun. Azab memeliharanya orang punya harta itu. Pakai satan, buka jilu satan. Pakai yang lain kalau dimudiak pak. Jika no. Nanggodang salahan, Sony salahan. Ya, kalau salah selingkuhan, pakai minyak aja. Kalau salah lagi tinggi itu pak, nak perai pak tinggi. Ke kampung itu. Nak Sony lagi, nanggodang lagi, nak lebih godang salah lagi jo. Perai nantinya, saya lewat pak, salah tu. Jadi harta itu memang berguna, tapi jangan dipergunakan seperti karun mempergunakan. Pergunakan harta benda, kekayaan untuk menambah ilmu yang akan menyelamatkan kita ketika hidup, ketika mati, ketika di alam kubur. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup waktu kita sudah sampai, ada satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah yang kau sering baca doa ini. Mudah-mudahan Allah memakbulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Allahumma ghina bil ilmi, ya Allah kayakan kami dengan ilmu. Wa zayyana bil hilmi, ya Allah kayakan kami dengan sopan santun. Wa akrimna bit taqwa, ya Allah muliakan kami dengan sifat-sifat takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.